رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح رواه البخاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassanati Muhammadin wa amrana min dhulmatillahi wa hidayatihi. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi muhtar man da'ana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من بلغنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا، الحمد لله الذي أحضرنا للتعبد كهدرة الله yang maha indah, yang maha melimpahkan keindahan sepanjang waktu dan zaman. Dari masa ke masa memperindah keadaan menjadi lebih indah. Jiwa hamba-hambanya yang semakin dekat. Jadi para mukminin dan mukminat yang diangkat derajatnya setiap waktu dan saat dengan sunnah sang pembawa rahmatnya Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga setiap waktu mereka lewati dalam siang dan malam, mereka terus terdekatkan dan semakin dekat kepada cinta Allah, kepada keridhaan Allah, kepada kasih sayang Allah, kepada cahaya mahabbatullah, kepada cahaya keindahan Allah. Mereka lewati hari-harinya dengan ruku dan sujudnya, dengan taatnya kepada Allah. Mereka lewati dosa-dosa dengan istighfar dan taubat, hingga lewatlah hari mereka dalam kehunan. Hari demi hari tercatat, matahari dan bulan sebagai saksi, bumi sebagai saksi, jasadnya sebagai saksi, lidahnya menjadi saksi, tangan dan kaki menjadi saksi, dan kesemua alam semesta menjadi saksi atas kemuliaannya, dan alam semesta menjadi saksi atas kecintaan Allah padanya. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza habballahu 'abdan ibtala 'abdahu, idza habballahu 'abdan nada Jibril ya Jibril inni uhibbu fulan fa'ibhu." Wa nazala Jibril ila as-sama' wa qala ya ahla as-sama' inna Allah qad ahabba fulan fa'ibhu. Hadirin hadirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku telah mencintai fulan." Maka Jibril turun ke langit dan mengumumkan kepada penduduk angkasa raya, berjuta-juta galaksi di langit, dan kepada semua yang ada di langit dan bumi, "Wahai penduduk angkasa raya, Allah telah mencintai fulan, maka cintailah dia." Jadilah seluruh tubuh hewan dan tumbuhan mengenal hamba yang dicintai Allah.
dan kecintaan Allah kepada hamba itu terbit dengan sunnah dan tuntunan Sayyidina Muhammad. Kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad SAW, maka kalian akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian agung dan luhurnya Rabbul Alamin memperindah kehidupan setiap keturunan Adam yang mau beriman kepada Allah, yang mau mengikuti tuntunan sang Nabi, dan mau menghiasi jiwanya dengan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, orang-orang yang beriman itu tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah lah tenang dan damainya sanubari. Hadirin hadirat, satu nama yang maha tunggal dan maha abadi yang jika diingat akan menimbulkan kedamaian, menenangkan seluruh sel tubuh kita, membawa kedamaian pada seluruh sel tubuh kita, dan membawa aura kemuliaan yang terbit dan muncul dari anugerah kepada seluruh tubuhnya dan kepada alam sekitar. Dr. Albert Benson dari Universitas dari Fakultas Kedokteran di Universitas Harvard menemukan satu pertemuan yang sangat mengejutkan. Setelah ia mempelajari cara untuk membawa kedamaian dan ketenangan bagi manusia, belasan tahun ia mempelajari dan mencari, ia menemukan satu penemuan yang sangat mengejutkan. Apa penemuannya? Tidak pernah ada kedamaian yang ia temukan bisa mendamaikan seorang manusia, ketenangan hatinya, kecuali dengan iman kepada Allah. Dan tidak pernah ada kedamaian yang mencapai hebatnya orang yang beriman kepada Allah dibanding iman kepada apapun selain. Mengingat air terjun yang indah, mengingat gunung yang indah, mengingat kekasih, mengingat kenikmatan apapun yang ia perbuat untuk mencapai kedamaian, belum ada satu metode yang mereka temukan yang tidak dia temukan terkecuali kedamaian itu sangat memuncak ketika manusia mengingat Allah. Hadirin hadirat, maka ia menyimpulkan, Dr. Albert Benson dari Fakultas Kedokteran di Harvard, bahwa keturunan Adam memang telah dicipta untuk hanya taat dan beriman kepada Allah, yang dengan itu tenanglah jiwanya, yang dengan tenang jiwanya maka tenanglah seluruh tubuhnya, dan terpengaruh seluruh sel tubuhnya. Demikian indahnya penemuan demi penemuan membuka keluhuran ilahi, dan Allah sudah berfirman, "Ala dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan mengingat Allah akan tenanglah sanubari. Wahai jiwaku dan jiwa kalian yang diombang-ambingkan dalam gelombang kehidupan, pada dalam limpahan kenikmatan hingga terjebak pada kekufuran dan tidak bersyukur, atau kepada kesusahan hingga terjebak kepada tidak sabar terhadap Allah dan kufur. Gelombang itu terus mengombang-ambingkan keturunan Adam. Namun ketika jiwanya telah menyimpan aura kekuatan terbesar di alam semesta ini, yaitu Allah Jalla wa'ala, maka ia akan dapat apapun yang terjadi tidak akan bisa mengejarnya, karena jiwa
hadirin yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang kita dengar diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, la taghadabu, wa la tahasadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana, wa la yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Janganlah kalian saling membenci, kata Nabi. Kenapa? Kita akan menjelaskan. Karena kebencian itu akan membawa kerusakan di dunia dan akhirat. La taqabbalu wa la tahasadu. Jangan saling dengki. Lihat saudara kita mendapat kenikmatan, jangan dengki dan iri. Karena yang Maha Memberi masih tetap memberi dan bisa memberi kepada siapapun dari hamba-hambanya yang lain. La tahasadu wa la tadabaru. Jangan saling membelakangi. Tadabaru itu maksudnya adalah orang yang ketika jumpa dengan saudara muslimnya buat muka. Ini tadabaru. La tadabaru. Ringkasnya adalah jangan bermusuhan. La tadabaru wala yahil li muslim ayyahjar akhahu fawqa thalathati ayyam. Dan tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk bermusuhan melebihi 3 hari. Sebelumnya sang Nabi mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwan. Jadilah kalian sesama hamba Allah itu bersaudara. Sesama muslimin itu bersaudara, persaudaraan yang lebih erat dari persaudaraan pertalian darah. Karena kalau saudara pertalian darah, wafat berpisah. Tapi kalau saudara di dalam iman, wafat di dunia, di barzakh dan di akhirat tidak pernah berpisah. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Makin kita menyambung hubungan dengan manusia sesama yang beriman, sesama muslimin muslimat, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan semakin menyambung kasih sayangnya kepada kita. Semakin seseorang tidak memiliki kebencian kepada orang lainnya, makin indah hidupnya dunia dan akhirat. Para ilmuwan dalam penemuan terakhir di Amerika Serikat menemukan satu penemuan yang menakjubkan, bahwa ketika seseorang itu marah atau timbul sifat benci di dalam dirinya, maka keluarlah di pada tubuhnya itu hormon-hormon emosi, hormon-hormon yang mendorong kepada terpicunya jantung untuk apa? Otot-otot yang ada di jantung ini membutuhkan oksigen yang lebih banyak karena terlepasnya hormon-hormon emosi. Marah seseorang atau yang benci pada sesuatu, benci pada orang lainnya atau lainnya, maka itu akan menyebabkan terlepasnya hormon-hormon tersebut, dan itu jika terjadi akan membuat kebutuhan yang berlebihan atas oksigen di otot-otot jantung yang tidak bisa dipenuhi oleh paru-paru. Kebutuhan oksigen itu berbeda dengan orang yang berlari, jantungnya berdebar cepat tapi tubuhnya bergerak. Tapi kalau tubuhnya tetap diam saja, tinggal benci dan kemarahan saja yang muncul, maka jantungnya berdebar dengan keras dan otot-otot jantungnya membutuhkan oksigen yang lebih yang tidak bisa dipenuhi oleh paru-paru. Apa pantas kejadian setelah itu? Itu menyebabkan pemantalan keping-keping darah di jantung. Apa menyebabkan apa yang akan terjadi setelah itu? Hal itu menyebabkan seringnya terjadi serangan jantung. 60% serangan jantung terjadi pada orang yang sering marah dan sering benci pada orang lain. Penemuan yang lebih menakjubkan, mereka meneliti orang-orang yang sakit. Para ilmuwan di Amerika, mereka meneliti orang-orang yang sakit. Mereka merasa lebih ringan sakitnya ketika memaafkan orang yang menyakiti mereka.
dengan jelas selaras dengan sunnah Sayyidina Muhammad. La taqabbalu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu lil muslim ay yahjura akhah qawla thalathati ayyam. Jangan saling memusuhi, jangan saling benci. Karena kita memahami, karena di dalam setiap tuntunan beliau itu tersimpan kesejahteraan dan kesehatan di dunia bagi tubuh dan juga kebahagiaan di akhirat. Semakin sirna seseorang dari membenci orang lainnya, makin ringan semua penyakitnya, makin jauh dari serangan jantung. Demikian hebat sunnah Muhammad Rasulullah SAW. Orang yang paling memahami Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kemuliaan pada jiwa yang dipenuhi dengan cahaya ilahi, maka jiwa itu akan sulit dendam kepada siapapun. Demikianlah jiwa Sayyidina Muhammad SAW. Dia akan dipenuhi kekuatan ilahi, berpengaruh kepada apapun yang ada di dekatnya. Sebagaimana penemuan Profesor Masaru Emoto dari Jepang yang telah sering kita dengar bahwa air itu bereaksi dengan emosi orang yang ada di hadapannya. Kalau orang di hadapannya marah-marah, maka air itu dilihat pada mikroskop dengan skala tertentu, maka berubah menjadi buruk bentuknya air itu. Dan ketika orang yang ada di hadapannya itu tenang, maka air itu berubah menjadi lebih indah jika dilihat pada skala tertentu di mikroskop. Ini jiwa yang tenang, lebih-lebih lagi jiwa yang dipenuhi cahaya Allah. Ini berpengaruh bukan hanya pada air, tapi pada alam semesta, bahkan merubah hal-hal yang hina menjadi mulia, sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi yang sahih Bukhari dan Muslim, "Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum." Orang yang duduk bersama orang-orang yang berzikir, walaupun niatnya tidak ikhlas berzikir, ia kebahagiaan pahala dan kemuliaan. Kenapa? Karena bersama Allah zikir. Air bisa bereaksi dengan jiwa yang ada di depan. Demikian pula alam semesta ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jiwa-jiwa mulia itu membawa penyelamat di muka bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laula rijalun minal mu'minin wa nisa'un minal mu'minat lam ta'lamuhum." Yang tidakkan kalau seandainya bukan karena pria-pria mukminin dan wanita-wanita mukminat yang kalian tidak ketahui kemuliaan mereka itu, "Lau tazayyaru la'adzabna alladziina kafaru minhum 'adzaban alima." Kalau mereka itu tiada, kalau mereka itu pergi, maka niscaya akan turun azab yang pedih kepada wilayah itu. Tapi karena ada kaum mukminin dan mukminat, silahnya jamaah. Sebagian ulama menafsirkan bahwa ini adalah jamaah pada orang-orang yang melakukan salat jamaah atau jamaah majlis taklim atau jamaah majlis zikir. Keberadaan mereka inilah yang menyingkirkan musibah. Kenapa? Karena alam semesta sudah dipasang oleh satu kekuatan tunggal yang maha menata segala kejadian untuk tetap memuliakan dan membawa keberkahan bagi jiwa-jiwa yang dipenuhi cahaya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam al-Qudsi, "Ana ma'a 'abdi haitsu ma dzakkarani." Aku bersama hamba-Ku ketika hamba-Ku mengingatku wa ta'alakat bi syafadah. Dan ketika kedua bibirnya bergetar menyebut nama-Ku. Kalau sudah Allah bersamanya, maka kedamaian bersamanya. Kalau kedamaian bersamanya, kedamaian bersama dengan sekitar. Demikian indahnya jiwa Sayyidina Muhammad SAW
dan semoga aku dan kalian terwarnai dengan cahaya kecintaan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setiap perbuatan ibadah yang merupakan sunnah sang Nabi tersimpan padanya cahaya keridhaan ilahi. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dalam salah satu hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di hari kiamat kepada para hamba-hambaku, aku sakit, kenapa kalian tidak menjengukku? Aku lapar, kalian tidak memberiku makan. Aku haus dan kalian tidak memberiku minum. Maka para hamba-hamba bertanya, wahai Allah, sungguh bagaimana engkau ini sakit sedangkan engkau Rabbul Alamin? Bagaimana engkau lapar sedangkan engkau Rabbul Alamin? Bagaimana engkau haus sedangkan engkau Rabbul Alamin? Allah menjawab, hambaku, kau lihat hambaku bulan sakit, kau tidak menjenguknya. Wa in udtahu lawajadtani indah. Kalau seandainya kau menjenguknya saat itu, kau akan temukan aku ada bersamanya. Maksudnya apa? Karena Allah ada di samping orang yang sakit, tapi keridhaan dan kasih sayang Allah ada bersama orang yang menjenguk orang yang sakit. Hambaku bulan lapar, ia minta kepadamu makanan dan kau tidak memberinya. Amar Allah, maka kau tidak tahu. Lau afhamtahu lawajadtani indah. Kalau kau beri dia makan, kau akan temukan aku bersama orang itu. Maksudnya apa? Kau akan mendapatkan cintanya Allah dengan membantu orang yang kelaparan ini. Hambaku bulan kehausan dan dia minta minum kepadamu, kau tidak memberinya minum. Kalau kau memberinya saat itu, kau akan temukan aku padanya. Demikian sifat-sifat mulia membantu sesama membuka rahasia keridhaan Allah Jalla wa'ala. Oleh sebab itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika salah seorang wanita bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku punya harta yang lebih, boleh tidak aku sedekahkan pada suamiku dan anakku? Boleh tidak sedekah pada kerabat sendiri? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, laha ajar, falaki ajaran, untukmu dua pahala, ajr sedekah wa ajr karamah. Pertama, kau dapat pahala sedekah, yang kedua kau dapat pahala menyambung silaturahmi dengan kerabat. Mesti dipertanyakan, mana boleh sedekah diberikan kepada keluarga sendiri? Justru keluarga sendiri dulu, baru orang lain. Bahkan keluarga sendiri kata Rasul mendapat dua, yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung kekerabatan. Demikian indahnya tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam hadis qudsi riwayat Sahih Bukhari, ana 'inda dhanni 'abdi bi, wa man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menunjukkan Allah akan menghancur leburkan semua mereka yang memerangi para wali-wali. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi mimma faratu bima uhibba mimma faratu alayhi. Ia adalah seorang hamba mendekat kepadaku. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faratu alayhi. Ia adalah seorang hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan menjalankan apa-apa yang kuwajibkan untuk mereka. Wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hamba-Ku itu tidak puas
hanya menjalankan yang wajib saja, ia terus mendekat padaku dengan hal-hal yang sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah. Subhanallah. Jadi cintanya Allah itu tersimpan pada hal yang fardu dan yang sunnah. Jadi jangan menyepelekan syariat. Sampai kemanapun puncak kemuliaan ingin dicari, tidak akan bisa tercapai derajat para wali terkecuali dengan mengamalkan syariat dan sunnah. Segala hal yang bertentangan dengan syariat dan sunnah, maka tentunya tidak akan mencapai derajat cinta kepada Allah. Sebesar-besar apapun pengakuan seseorang, jika ia menentang syariat dan menentang sunnah sang Nabi, maka ia mengaku ia seorang yang mulia di sisi Allah, maka batil. Karena seorang wali tidak dicintai oleh Allah dan diangkat oleh Allah menjadi wali, terkecuali ia telah mengamalkan hal yang fardu dan yang sunnah sampai Allah mencintainya. وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن أسألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Demikian riwayat Sahih Bukhari, jika hamba-hambaku itu sudah mendekat kepadaku dengan hal yang fardu dan hal yang sunnah sampai aku mencintainya, maka jika aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangan dan kakinya yang dia gunakan untuk bergerak. Dan jika ia minta kepada aku, kabulkan pemberiannya. Jika ia minta perlindungan, maka aku melindunginya. Ayat ini adalah tentu yang dimaksud bukan Allah menjadi telinga, bukan Allah menjadi pendengaran dan penglihatan. Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa maksud daripada ucapan hadis kursi ini adalah orang yang menjaga dirinya dari hal yang fardu dan sunnah sampai Allah mencintainya, Allah yang akan menjaga panca inderanya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Dan akan muncul hal-hal yang lebih dari indera keenamnya, dari penglihatannya, pendengarannya, dan tangan dan kaki. Hal ini diriwayatkan di dalam banyak riwayat sahih bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam tarikh Baghdad, dia sedang berkhutbah Jumat, tiba-tiba tengah khutbah dia berteriak, naik ke atas bukit. Para sahabat ini lagi khutbah Jumat bicara suruh naik ke atas bukit, maksudnya apa? Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hadir saat itu. Sayyidina Ali berkata, catat tanggal ini, tanggalnya waktunya catat. Maka para sahabat mencatat. Tidak berapa minggu kelompok pulang dari peperangan, mereka berkata, kami terjebak dalam peperangan, hampir saja kami kalah. Tiba-tiba kami mendengar suara tanpa wujud, suara yang Sayyidina Umar bin Khattab yang mengatakan naik ke atas bukit. Wujudnya tidak ada, cuma suaranya saja. Kami naik ke atas bukit, lalu kami meneruskan peperangan, akhirnya kami menang. Kapan itu terjadi? Dia berkata hari Jumat, kira-kira saat khutbah Jumat. Subhanallah. Sayyidina Umar sedang khutbah Jumat, seraya berkata naik di atas bukit. Dia sedang berhadapan dengan jemaah, tapi penglihatannya dan pendengarannya sampai kepada saudara-saudara muslim yang di tempat yang jauh. Ia menolong mereka dan membantu mereka dengan memberikan kepada mereka penyelesaian yang membuat mereka menang. Naik ke atas bukit, selamat mereka dan menang. Demikian hebatnya para wali Allah Subhanahu wa taala dan tentunya sangat banyak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya, yang kesemuanya makhluk khusyuk, kesemuanya orang yang menjalankan sunnah sang Nabi, kesemuanya tidak mau bertentangan dengan Allah dan Rasul. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
Insa'alani la'u'tihanah. Kalau mereka minta padaku kata Allah, niscaya akan kuberi. Dan jika mereka mohon perlindungan padaku, niscaya aku lindungi. Akhir dari penyampaian saya malam hari ini adalah munculnya fitnah terhadap pribadi saya dan majelis Rasulullah SAW yang disebarluaskan di masjid-masjid dari Jumat yang lalu, di Al-Hawi, di Al-Murawar, di banyak perkantoran. Orang yang menyebarkan juga pakai jaket majelis Rasulullah. Isinya ada foto saya, ada tanda tangan palsu saya, dan juga poin-poinnya menyebutkan Presiden Republik Indonesia, menyebutkan Ibu Megawati, menyebutkan FPI dan MPR, dan menghina orang baik lainnya. Seakan-akan itu muncul dari saya. Seseorang dibagikan sebanyak-banyaknya. Hari ini hadirin saya mohon jangan ada yang mengambil tindakan anarkis, karena saya sudah memaafkannya. Biar saja mereka terus demikian, kita dan saya terus berdoa setiap malam agar Allah berikan bagi mereka hidayah. Kalau yang mereka perbuat ini memusuhi dakwah Sayyidina Muhammad, karena yang kita ajarkan kedamaian, karena yang saya sampaikan agar kita mencintai Allah dan Rasul. Damai di wilayah ini, damai bangsa ini, damai masyarakat kita, damai dan makmur kehidupan kita dunia dan akhirat. Inikah yang mereka berani. Semoga Allah memberi mereka kejelasan, memberi mereka hidayah. Jangan ada yang mengambil tindakan anarkis. Kalau ada satu dua bentuk provokasi yang muncul di masyarakat, laporkan kepada Komandan segera. Tapi kalau bisa diredam, ya sudah biarkan saja. Karena kedamaian itu selalu bersama kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi biarkan saja kita terus berjalan, kita di dalam satu kesatuan, kita di dalam satu iman, kita tidak ada masalah dengan Presiden Republik Indonesia dari mulai tahun 98 Majelis Rasulullah yang berdiri, terus siapapun naik menjadi presiden tidak pernah ada masalah dengan Majelis Rasulullah. Demikian pula dengan Ibu Megawati, tidak pernah ada masalah dengan FPI, justru kita bersaudara, dengan MPR kita bersaudara. Tapi kelompok ini menjadikan seluruh simpul itu memerangi Majelis Rasulullah, tidak akan berhasil. Allah justru persatuan muslimin muslimat untuk sama-sama mengangkat dakwah Sayyidina Muhammad SAW. SPR, SPI dan Majelis Rasulullah tidak akan bisa dipecah karena kami sama-sama membela Sayyidina Muhammad. Masing-masing dengan caranya. Ada yang dengan cara naik mobil, ada yang dengan cara sepeda, ada yang dengan cara naik bus, ada yang dengan cara naik helikopter, ada yang dengan kapal laut. Masing-masing dengan caranya, tapi satu tujuan, maka tidak akan pernah bisa dipecah belah. Hadirin hadirat, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneruskan daripada doa Nabi kita Muhammad SAW untuk kemuliaan dan pembenahan umat ini. Rabbi angkatlah segala kesulitan dari kami dan dari seluruh muslimin muslimat. Allahumma afina wa tubina wa fadla wa sunna wa farij anna wal muslimin. Allahumma afina wa irahum jami'an syarra masa'ib dunya wa din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma la tughina wa aslih man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma asqina al-ghaytha wal-rahmah wa la taj'alna min al-qanitin. Allahumma wasrif 'anna wa 'anil muslimin al-adha wal-bala wal-qahta wal-humma wal-dhulma wa jami' anwa' al-fitan wal-mihan wal-amrad wal-asqam ma dhahara minha wa ma batan. وادفع اللهم عنا شر الطاغين
damaikan jiwa kami, damaikan hari-hari kami, damaikan kehidupan kami, damaikan alam barzakh kami, damaikan kematian kami kelak, damaikan kami di yaumul qiyamah. Wahai cahaya kedamaian dunia dan akhirat yang terbit dengan kebangkitan Sayyidina Muhammad, kami bertawassul demi keluhuran dan cahaya risalah dan Nabi, agar terangi jiwa kami dan kehidupan kami dan hari-hari kami dengan keagungan nama-Mu. Wa qul jami'an ya Allah, 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 ya Allah. salam dan rindu dari guru mulia kita Al-Muslim Al-Allamah Habib bin Habib yang beliau berberi salam kepada jemaah di majlis ini dan tidak henti-hentinya bertanya bagaimana kabar tentang majlis ini. Saya katakan alhamdulillah jemaah semakin ramai, semakin banyak dan semakin baik, dan beliau terus mendoakan kita semoga kita dalam rahmat dan keberkahan.